Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Semoga puasa kalian selalu lancar. Di video kali ini saya akan bercerita tentang Khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah di daerah Hijaz, Jazirah Arab pada sekitar tahun 600 atau 10 tahun sebelum kenabian Muhammad SAW. Ayahnya bernama Abu Thalib adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Ali memiliki nama asli Asad bin Abi Thalib. Nama Asad ini berarti singa. Dipilih sebagai harapan keluarganya agar mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Sedangkan nama ibu Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, pendiri Bani Hashim sekaligus kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Ali merupakan keturunan Hashim baik dari sisi bapak maupun ibu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW yang sudah tidak memiliki anak laki-laki lagi. Anak laki-laki Rasul yang bernama Abdullah meninggal ketika masih kecil. Sedangkan yang bernama Al-Qasim meninggal ketika berumur 2 tahun. Dan yang bernama Ibrahim meninggal ketika berumur 1 tahun 4 bulan. Sedangkan anak yang lainnya Zainab, Ruqayyah, serta Fatimah Az-Zahra semuanya ini perempuan. Bahkan keluarga Abu Thalib memberi izin kepada Nabi Muhammad SAW bersama istrinya Khadijah untuk mengasuh Ali. Oleh karena itu, Ali menjadi sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kalinya, para ahli sejarah berpendapat bahwa Ali adalah laki-laki pertama yang mempercayai wahyu tersebut. Ali diperkirakan masih berusia 10 tahun saat wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ali menerima ajaran Islam yang dibawa Nabi tanpa paksaan dan bahkan tanpa meminta izin orang tuanya. Sejak saat itu, Ali selalu belajar langsung kepada Nabi Muhammad SAW sehingga ia menjadi menantu Nabi Muhammad. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW selama 15 tahun di Mekah ini belum mampu meluluhkan hati seluruh penduduk Mekah. Kemudian akhirnya Nabi memutuskan hijrah ke Madinah. Sebaliknya, ajaran yang dibawa Nabi justru mendapat kemarahan, kehinaan, dan bahkan siksaan dari para pembesar Quraisy. Demi keselamatan umatnya, Nabi Muhammad SAW kemudian menyerukan umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Kemudian hanya tersisa Nabi Muhammad SAW saja, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang belum hijrah ke Madinah. Para pembesar Quraisy ini memiliki rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Beruntung rencana tersebut sampai ke telinga Nabi, kemudian ia bergegas menyusun strategi agar bisa lolos dari pembunuhan tersebut, teman-teman. Maka disuruhlah Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi guna untuk membohongi orang-orang Quraisy yang akan membunuhnya. Sementara itu Rasulullah dan Abu Bakar sudah bergerak menuju Madinah. Nah, orang-orang Quraisy nih yang mau membunuh Nabi, dia langsung menggedor-gedor mendobrak rumah Rasulullah SAW dan membuka kamarnya. Kemudian menyingkap itu selimutnya, ternyata yang ada di atas tempat tidurnya itu bukan Nabi Muhammad, melainkan Ali. Akhirnya mereka kecewa, mereka marah, dan mereka pergi meninggalkan rumah tersebut dan meninggalkan Ali. Setelah Nabi lolos dari upaya pembunuhan, Ali segera menyusul ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, kemudian Ali menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 putra dan 2 putri, yaitu yang bernama Hasan Hussein, Zainab, dan Ummu Kulthum. Di Madinah, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang sederhana dan zuhud, teman-teman. Ia cukup makan dengan lauk cuka, minyak, dan roti kering yang dipatahkan dengan lututnya gini. Jadi saking kerasnya, saking keringnya, itu roti itu bisa kriuk-kriuk gitu.
Pakaian yang digunakan Ali pun juga pakaian yang kasar, yaitu pakaian ala kadarnya saja untuk menutupi tubuhnya saat cuaca panas dan terpaan hawa dingin. Wafatnya Nabi Muhammad SAW membuat Ali bin Abi Thalib sangat sedih karena ia merupakan salah satu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Semasa Nabi Muhammad hidup, hampir semua peperangan ia ikuti kecuali perang Tabuk karena Ali harus mewakili Rasulullah untuk menjaga Madinah. Ketika Nabi wafat tahun 632, ia berubah menjadi sosok yang pendiam dan fokus pada ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena 6 bulan setelah Rasulullah wafat, istrinya Fatimah juga menyusul ayahnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih banget ya, habis kehilangan ayah mertua, kemudian istrinya juga meninggal dunia. Pada fase ini ia menjadi sosok pemikir serius yang memilih mengajarkan Islam kepada murid-muridnya. Ketika Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib selalu dilibatkan dalam urusan kenegaraan. Setelah Khalifah Umar meninggal dunia, Ali menjadi penasihat resmi Khalifah Utsman bin Affan. Ia diberi tugas untuk memberi pendapat, saran, dan masukan kepada khalifah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, banyak sekali terjadi pemberontakan yang disebabkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diterapkan. Setelah Khalifah Utsman syahid dalam sebuah pemberontakan, keadaan semakin kacau teman-teman. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat menjadi khalifah. Namun, Ali menolak tanggung jawab jabatan besar tersebut terlebih dahulu, serta memberikan saran untuk menjadikan dirinya sebagai penasihat, bukan kepala. Dia nggak mau gitu teman-teman. Walau pada akhirnya ia memutuskan untuk membawa masalah tersebut ke hadapan publik muslim di Masjid Nabawi. Alhasil, mayoritas sahabat di Madinah menganggap Ali sebagai orang yang paling cocok untuk menjadi khalifah setelah Utsman. Ali pun dibaiat sebagai Khulafaur Rasyidin keempat pada tanggal 25 Zulhijjah 35 Hijriah di Masjid Madinah. Pada masa pemerintahannya, kekacauan juga masih banyak terjadi. Salah satunya disebabkan oleh tuntutan untuk menghukum pembunuh Khalifah Utsman. Kasus tersebut sampai memicu terjadinya peperangan. Peperangan yang terjadi di masa kepemimpinan Ali adalah Perang Jamal, Perang Siffin dan Tahkim, serta Perang Nahrawan. Di sisi lain, masa pemerintahan Ali juga diberlakukan berbagai kebijakan yang memajukan kekhalifahan. Salah satunya adalah penyempurnaan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Duali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu atau tata bahasa. Hal itu bertujuan supaya muslim di luar Arab mampu mempelajari Al-Quran dan hadis dengan mudah dan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 29 Januari 661 Masehi atau 21 Ramadan 40 Hijriah. Penyebab meninggalnya adalah serangan seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ia diserang saat sedang sholat subuh di Masjid Agung Kufah, teman-teman. Sebelum meninggal, Ali memerintahkan anak-anaknya untuk tidak membalas dendam dan menyerang orang-orang Khawarij tersebut. Itulah teman-teman kisah hidup seorang Khulafaur Rasyidin keempat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan sejarah Islam kalian ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan share videonya ke teman-teman kalian. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.